Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah-tengah kita sudah hadir Khadimul Khaul Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya dari Pekalongan. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia dan yang mulia ini, kita dengarkan penyejuk hati, penenang jiwa yang akan disampaikan oleh Syekhinal Kiram Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, Rais Am Jam'iyah Ahlut Tariqah An-Nahdiyah. Untuk itu kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dimohon untuk yang lain, kalaupun sambil mengambil gambar, setelah mengambil gambar dimohon duduk kembali, duduk yang rapi. Kita dengarkan bersama tausiah beliau, mau'izatul hasanah dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin, mukhalafatu lil hawadithi laisa kamitslihi syai' wa huwa jami'ul kamal ghaniyun amman siwah. Wassalatu wassalam ala imami wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah an-nabiyyil ummi al-maktubi baina katifaihi khataman nubuwah al-habibil alil qadril adimil jahi wa lam yakhluqil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu 'inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatil udma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya ya Abdullah Sa'ad, Habibana Hashim bin Muhammad bin Hashim bin Yahya, dan Habibana Muhammad cucu Al-Habib Abdullah bin Ismail, dan yang saya hormati dzurriyyah daripada Al-Arif Billah Al-Allamah Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Muhammad bin Abdurrahman As-Saqaf, dan yang saya hormati para yai, para tokoh. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi kehormat saya, takdim kita, ikhtiram kita kepada para beliau. Yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak Bupati Indramayu, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakili, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, bapak-bapak dari kepala kelurahan atau kepala desa,
seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam rangka Khol Al-Habib Umar bin Thaha bin Yahya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Zaman seperti sekarang ini, mengapa khol itu kita utamakan? Biasanya sering bertanya, apa sih maksudnya khol? Ada dasarnya tidak? Ulama tidak sebodoh itu. Yang mengerti bid'ah itu taunya bukan golongannya sendiri tertentu saja, tidak. Ulama-ulama kita itu jago-jago, ilmu haditsnya, ilmu tafsirnya juga matang-matang. Tidak sekali-kali melangkah kalau tidak ada dasarnya. Tapi terkadang ilmu bid'ah atau bukan ilmu bid'ah itu perlu kita lakukan. Sebab kalau satu yang akan saya katakan ini tidak bisa, ya kita tidak bisa baca kitab. Di zaman Rasulullah itu tidak ada Ibnu Aqil, Amriti, Jurmiyah, itu tidak ada. Tapi kalau kita tidak tahu Jurmiyah, al-kalamu huwal lafdun murakabun, mana mungkin kita bisa tahu membaca kitab dan tafsir. Dalam tafsir itu tidak semudah, harus tahu bayan, mantik, ma'ani, grammarnya yang cukup sempurna, belum yang lain-lainnya. Dalam dunia fikih, asbabun nuzul, wurudul hadits, riwayatul hadits, mana yang harus ditakwil dan mana yang tidak harus ditakwil. Kita untuk belajar ilmu alat itu tidak cukup 3 tahun. Untuk belajar tahu grammar itu belum balaghah. Di dalam kitab Bulughul Maram, di situ disebutkan Rasulullah itu setiap tahun pasti mengadakan khaulan. Pertama berangkat dari keluarganya sampai diikuti sahabatnya ziarah ke pamannya Sayyidus Syuhada yang dimakamkan di Jabal Uhud. Itu setiap tahun. Jadi kalau dilakukan di Indonesia ini umpamanya ada 10 November Hari Pahlawan umpamanya loh ini. Ya memang ada kok. Jadi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia khususnya yang muslimin ini mengadakan 10 November dan lain sebagainya ziarah ke Taman Pahlawan, ya itu tetap jelas ada standarnya. Setiap tahun dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dasar-dasar hadis lagi. Sampai atau tidak, urusan sampai atau tidak itu urusan Allah Ta'ala, kita tidak bisa mengklaim. Jangankan lagi kok baca Fatihah untuk orang mati, sholat kita saja pasti diterima, siapa yang bilang? Masih melalui bagaimana caranya harus diterima, akhlak kita dalam sholat bagaimana, adab kita dalam sholat bagaimana, takdim kita, ikhtiram kita waktu kita sembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun-rukun yang harus kita lalui, wajib dalam sholat yang harus kita lalui masih banyak sekali. Tapi bukan berarti mang-mang atau was-was. Tetap kita memohon bahwa amaliyah kita yang baik kita minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ketika Rasulullah marru fil qabri, lewat dalam kuburan, Rasulullah berhenti. Dan ini tidak dimiliki oleh sahabat atau yang lain. Rasulullah yang mendengar.
Beliau berhenti, lalu menebas pelepah kurma, ditancapkan kepada makam tersebut. Sahabat bertanya, apakah maksudnya ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, kamu ketahui, ketika aku lewat kuburan yang ini sekarang ini aku tancapkan pelepah kurma, aku mendengar tangisnya mereka dalam menyandang siksa dalam kuburnya. Aku tebaskan pelepah kurma, aku tancapkan karena setiap pohon-pohonan ini masih hijau daunnya, masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tasbih ini berjalan, di setiap kota ada penghijauan, insya Allah kota tersebut akan jauh dari bala. Karena apa? Daun-daun itu bertasbih selagi masih hijau. Turunlah rahmat, turunlah barokah untuk siapa? Untuk yang di dalam kubur itu. Begitu ditancapkan pohon kurma, langsung berhenti menikmati karena mendapat rahmat dari Allah. Sebab tasbihnya daun kurma itu tadi. Masa Fatihah kalah dengan daun? Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal pada waktu sekarang ini saya kembali lagi sangat penting sekali. Karena banyak tokoh-tokoh ulama, tokoh pejuang yang ada di dalam republik ini sejarahnya semakin hilang. Entah itu disunati atau tidak, kita tidak tahu. Padahal sejarah itu adalah ruh. Di dalam kita menjalankan syariatillah wa tariqati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan tambah kita lebih jauh mengenal riwayat hidup baginda Nabi beserta para sahabatnya, kita akan semakin mengakar dan akan semakin kuat. Dan bila mana kita setelah mengakar semakin kuat, karena kita tahu riwayat-riwayat hidup. Contoh tidak usah sulit, yang muluk-muluk. Kalau setiap anak mengetahui bagaimana riwayat hidup perjuangannya orang tua dalam membesarkan anak-anaknya, dalam mencari nafkah, mencari sesuap nasi, mencari secari kain. Demi siapa? Demi regenerasinya. Karena para bapak kita semuanya sadar, cukup payah untuk aku, asal jangan menurun ke anak-anakku. Walaupun yang kerjaannya berat, pasti akan mengharapkan. Dengan penuh pengharapan, kebodohan cukup untuk saya. Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi ikut bodoh, sehingga tidak mampu menjawab tantangan agama, tantangan umat, tantangan bangsa. Itu setiap orang tua. Maaf Pak, mungkin di sini saya belum tahu. Kalau di Pekalongan masih ada Pak. Di Pekalongan, di Tegal mungkin ada, saya lihat. Bapak-bapak sudah sepuh, setengah sepuh, di Simpang Ampat menunggu lampu merah. Menunggu lampu merah, kalau merah tipnya disetel. Ada yang pakai pakaian Hanoman, ada yang pakai pakaian Semar, ada yang pakai pakaian macam-macam, mencari perhatian. Daripada tangan begini, biarlah kita disebut kok tidak malu, no problem. Setel tipnya yang jaipong-jaipong, yang tarling-tarling jaipong, tarling dangdut. Ada lagi yang lagu Melayu, dia menggoyangkan tangannya dengan lemah lembutnya, Masya Allah.
Tapi kalau kita pikir begitulah orang tua kita berjuang untuk sesuap nasi demi anak-anaknya, dia tanpa malu di perapatan dia menjoget. Mestinya anak-anak kita harus malu kalau melihat perjuangan orang tua kita. Di sini kita tidak tahu. Itu satu contoh. Bagaimana orang tua-tua kita dahulu. Orang tua-tua kita dahulu perjuangannya kayak apa? Sebelum 1945 sampai 1945 keadaan masih begini terus. Jangan dikatakan kita enak setelah merdeka. Terkadang saya bertanya pada diri sendiri, 1945 kalian kita ini ada di mana? Sudah mempunyai kontribusi apa untuk dalam mengisi kemerdekaan ini? Jawab. Malu mestinya. Begitu merdeka 45, muncul 47, Belanda datang lagi. Yang dibawa oleh sekutu. Pulang meninggalkan Belanda lagi. Terpaksa Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Ulama lagi. Itulah. Sampai hengkang Belanda. Kita punya kontribusi apa? Pernah andil apa? Yang bisa menjawab kita ini mestinya. Perjalanan sejarah di dalam merdeka ini untuk menempuh kemerdekaan, bisa membangun dan lain sebagainya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasti akan mengalami kritikan dan lain sebagainya. 65 terjadi lagi, sebelum 65 48 terjadi lagi juga di Pers Madiun. Kita punya andil apa? Coba kalau anak bangsa ini kita ingat perjuangan-perjuangan, kesepuan-kesepuan ulama-ulama kita yang terdahulu, yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan, berdakwah nasrul Islam, nasrul syariah. Demi siapa? Demi umat ini, demi bangsa ini, demi tanah air ini. Sekali lagi, kita sudah andil apa? Andil ribut apa andil apa? Ahlan wa sahlan ya Habib Utsman. Kalau kita mengetahui sejarah itu, Mas Banser ngawal sing bener. Habib naik sini Habib. Naik sini Habib. Belafu Habib. Sini Habib. Ya, berikan seketik ibu-ibu merasa terhalangi. Nah, di situ. Itu satu contoh. Jadi kalau kita mengingat bagaimana perjuangan orang tua pada waktu itu, terkadang perutnya lapar, tapi ketika makan enak atau mau beli nasi saja ingat putranya yang di rumah mau makan enak gak berani. Karena apa? Hatinya tak tega makan enak melihat anaknya dalam keadaan kelaparan atau kekurangan. Itu perjuangan orang tua.
Coba kalau kita mendapatkan rezeki sedikit, kita makan enak, makan sate atau rawon atau apa lainnya, ingat kepada kedua orang tua. Ya Allah, ya Rabb, mengapa saya makan nikmat di sini kok kita melihatkan tega-teganya orang tua? Belum tentu kita 1 bungkus, 2 bungkus nasi mengasihi orang tua. Cepat kita minta 2 bungkus supaya cepat orang tua bisa menikmati. Begitu datang membawa hanya 2 bungkus, orang tua itu senangnya, ya Allah. Padahal habis makan masih menggembirakan kepada anaknya. Apa kata beliau? Ya Allah nak, kamu itu pendapatan belum seberapa, kamu sudah ingat sama orang tua. Itu doanya berketek, sabrak-abrak. Tidak sesuai dengan ukuran nasi 1 bungkus. Kita tarik ke atas lagi. Apa setiap kita ziarah kubur kepada kedua orang tua yang kita lakukan? Paling jawabnya ya baca Yasin, Beb. Oh ya, bagus. Tahlil, iya bagus. Coba ketika kita ziarah kedua orang tua yang sudah dibaka, merasa, ya Allah, ya Rabb, orang tuaku sudah mendahuluiku sebelum aku membahagiakan kedua orang tua, sudah diambil olehmu. Bagaimana cara kita membahagiakan kepada kedua orang tua di dalam bakanya? Apakah kita akan membalas kepada kedua orang tua dengan selalu isinya pecah belah yang tidak mengingat bagaimana jasanya kedua orang tua mencari sesuap nasi dan secari kain untuk menutupi auratnya? Coba. Kita sekarang sudah punya rumah sendiri, alhamdulillah. Dulu masih ada orang tua, ya Allah, Allah yang tahu. Lalu bagaimana cara membahagiakan kepada kedua orang tua? Membalas dengan rukun, kompak, yang keluarga yang tidak mudah dipecah belah, hanya masalah urusan waris saja terkadang kakak adik sampai ke pengadilan. Apakah itu cara membalas kedua orang tua? Nah itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tarik bagaimana perjuangan para ulama-ulama kita pendahulu. Apa dikira perjuangan ulama-ulama dahulu itu cukup dengan karomahnya, kesaktiannya? Tidak. Itu darurat. Kalau mengeluarkan karomah, mengeluarkan kesaktian, jangan dikira selalu kesaktian. Tidak ada cerita lain kalau cerita kesaktian keramat, kesaktian keramat. Sampai kapan? Nah, itu. Ulama-ulama terdahulu, the have, orang punya. Jangan dikira ulama-ulama dahulu terus tidak punya. Sawahnya lebar, kebunnya, karena dia yang membangun sendiri, mau mengajak orang awam belum tentu tahu apa itu jariyah, apa itu wakaf, apa itu infak, apa itu sedekah, masih awam. Dan bagaimana cara ulama-ulama itu menarik supaya mau tolabul ilmi? Beliau mendirikan pesantren bebas. Apalagi fasilitas dahulu masih terbatas. Saya masih tahun 53, 57 di Indramayu, kereta koboi itu masih lewat sampai 60 ke atas, pakai stingkul Indramayu. Itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjuangan-perjuangan ulama dahulu open luar biasa, membuka luar biasa, ahlan wa sahlan yang mau belajar tanpa membayar, karena orang-orang anak didiknya umumnya dari jauh-jauh masih terbatas fasilitasnya.
Siapa yang menjamin? Para ulama dahulu. Satu sisi. Kalau Habib Lutfi, sudah enak. Berangkat dari rumah KPK kawal. Maaf para bapak, mundur sedikit kereta, minggir, minggir. Terima kasih, udah enak. Ini kalau tidak di kakek saya sendiri, saya tanya nanti amplopnya besarnya berapa, tinggal. Tapi ulama-ulama kita gimana? Tidak cukup itu saja yang dihadapi. Satu sisi menghadapi keawaman, nomor dua menghadapi penjajah. Bagaimana cara mengusir penjajah tersebut dari bumi pertiwi ini? Disangka ulama-ulama dahulu itu diam. No, sama sekali. Ditarik lebih ke atas lagi. Di zaman Waliutis'ah sebelumnya. Ditarik lagi dari mulai awal. Ini supaya tahu sejarah. Cek Sunda mah untuk keparman obor kena. Nantinya tidak keparman obor, kepatian obor. Kita harus tahu sejarah. Dari semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat zaman Sayyidina Abi Bakr Siddiq, kita lihat zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kita lihat zaman Sayyidina Utsman bin Affan, kita melihat zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajha wa radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sejarah yang mengingatkan kita. Dan ini jangan sampai terulang di mana-mana. Saya tidak menyatakan di mana, kota atau negerinya. Ini kita mengambil contoh. Sayyidina Abi Bakr Siddiq meninggal karena racun. Athar bekas pada waktu beliau di Gua Hira. Sayyidina Umar meninggal, jelas yang membunuh anak umur 13 tahun Majusi. Jelas orangnya. Yang membunuh Sayyidina Utsman, jelas keyahudianannya. Tapi yang membunuh Sayyidina Ali bersurban, Senin Kemis tidak pernah tinggal puasanya dan hafizul Quran. Itulah orang yang menikam Sayyidina Ali dari belakang waktu salat subuh. Sadar itu. Harus tahu sejarah. Jangan sampai kita dibenturkan kepada bangsa sendiri. Setelah Sayyidina Ali tidak ada, muncullah Bani Umayyah, hebat luar biasa. Dengan kekuatan ulama yang luar biasa, selesai, tidak ada buah. Padahal Spanyol 350 tahun. Zaman Abbasiyah luar biasa. Begitu hebatnya. Sampai terkenal dengan 1001 malam di Baghdad. Dihancurkan oleh Hulagu, Tartar. Selesai. Mangga jangan. Mangga diaturan ke dia. Mangga diaturan. Palih dia. Damang. Itu satu contoh. Zaman jaya-jayanya bagaimana Aceh, Pasai, luar biasa. Sampai ke Malaka luar biasa. Pusat penyebaran dunia Islam. Jatuh
jatuh 15-11 oleh Portugis. Catat itu sejarah. Banten selesai. Demak setelah Sultan Trenggono tidak ada, ahli warisnya sebagian rebutan kursi masing-masing. Sampai timbulnya Pajan, Aryo Penangsang, Kalinyamat. Kira-kiranya Indonesia begitu, bapak-bapak ini selaku anak bangsa yang terdahulu semua ikut berjuang di dalam republik ini. Apakah Indonesia kalau pecah belah kalian ridho? Jawab yang keras. Pertahankan itu NKRI. Jangan sampai kita jadi bangsa yang mudah terpengaruh, mudah digoyahkan. Tujuannya adalah apa? Indonesia kayak tumpeng, mau dibagi berapa? Ingat, jangan kita mau dipojokkan, pecah belah. Kita menjadi anti pemerintah, tidak suka dengan pemerintah, tidak suka dengan ulama, tidak suka dengan TNI, tidak suka dijauhkan dari TNI ataupun Polri. Itu cara-cara oknum-oknum bagaimana Indonesia itu bisa dipecah belah. Sadar atau tidak? Betul? Enak ngomong betul baik sih. Kita sing delak-delak mengene wah. Panitiane maning beli ngerti kan wedang ada apa ya itu kamu kan. Mumet bae gitu. Aduh. Ya mbogona mbok secangkir mbok apa meneh ka. Wis sing ora paham bahasa Indramayu meneng bae. Nah, kita beli ngendengi siram beli, aja khawatir. Terus enak baik terus kita aor cangeme bekering. Jadi itulah peringatan untuk kita semua kalau mau membaca sejarah. Itulah ruhnya nasionalisme. Jadi kalau kita bertanya apa sih ruhnya nasionalisme sejarah? Kalau kita ingin tahu apa ruhnya merah putih, 3. Catat itu. 1. Kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Wajib bagi kami menjaga kehormatan bangsa. Jangan mau kehormatan kita diinjak sehingga kita menjadi bangsa yang rapuh. Itu yang penting. Itu marah Pak Rohman senyum. Lo kakak saya sendiri yang ngasih. Aduh berat kita minumnya nih. Titik bae. Sidik bae. Kalau kita tahu dalamnya merah putih itu, ini apalagi agama, merah putih saja begitu nilainya hormatan. Kehormatan bangsa, harga diri bangsa, aja maning, kongkon manggul bambu runcing, dah penguruh bendera beli jejak bae ku. Sampai mengkenen ku cagake ku. Lah kasih ngurusi. Lah apa maning kon gawa bedil. Lah apa nembak sikil lu liendas lu. Beliau biasa manggut bedil aja. Lah itu. Coba. Karena apa? Tidak tahu rahasianya di dalam merah putih. Kalau tahu, oh itu kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa, tegak mestinya. Karena kita bangga, karena apa kita bangga? Karena itu tanah air kita ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi terhampar telah dibagi-bagi menjadi tanah ini termasuk Indonesia bagian untuk kami bangsa Indonesia. Kalau kita mengenali ta'arufu yang sebenarnya, tidak ada ribut dunia ini. Paling akan saling mengenal dan saling akan menghormati yang dibekali dengan inna akramakum indallahi atqakum. Loh, udah mudah dipecah belah.
saling ngayomi, saling asuh, sekalipun dengan bangsa lain, apalagi dengan bangsa sendiri. Itulah Al-Quran hebatnya sejauh itu di dalam memberikan wawasan pandangan-pandangan kepada dunia Islam khususnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kalau tidak kebetulan ki ngomong mengkenen ki, anak sing goreng ki. Dengan mata-mata kuakeh. Beli kabaran. Iya, kok gak metu jenenge viral. Habis peluk begini. Wis ya biasa pegawai yang mengkonon ki pegawaian sih. Ya bagian timbang nganggur sih mengkonon sih. Ya, yang orang yang perlu dikasihani. Ya maaf saja. Terlalu sengak omongan kita ya. Di satu saat. Jadi kalau kita mengetahui perjuangan-perjuangan, mengapa mereka itu sebabnya jatuh? Malaka lainnya, khususnya Spanyol, ada pembusukan, penggembosan dari dalam. Bagaimana membuat satu menjauhkan ulama, umat kepada ulamanya, menjauhkan kepada dari umaroknya, menjauhkan dari sultannya pada waktu itu, dan lain sebagainya. Kepercayaan ini digembosi sedikit demi sedikit. Nah setelah bisa baru brek Malaka jatuh 1511 di tangan Portugis. Semoga Indonesia tidak tergolong yang mudah digembosi. Setuju kan? Benar. Walah kena hoak kalah dia. Benar. Kayak bewo lu kabaran sih. Jangan seperti itu. Harus ada pedoman pokok yang kuat untuk kita tunjukkan. Saya kagum pada Patih Gajah Mada. Dengan sumpah palapanya sebabnya apa? Baca sejarah ku asal jangan dibaca baik. Setelah munculnya Singosari perang terus tidak ada habisnya dengan Daha. Masuk dari luar Kublai Khan menekan untuk Singosari. Padahal dalam keadaan pemerintahan limbung bagaimana menghadapi satu sisi Daha, wong Jawa beli burutak, melu-melu bae. Ikut-ikut saja. Diterima oleh Singosari, tapi dengan syarat hantam dulu Daha. Hantam dulu. Begitu Kublai Khan ngantam dari belakang dari depan ke Daha, dari belakang disapu oleh Singosari. Akhirnya selesailah lari Kublai Khan. Dengan peristiwa itu Gajah Mada ingat setelah berdirinya Mojopahit dengan sumpah palapanya. Apa? Menguasai Nusantara. Mulai dari Sri Lanka sampai Indochina. Artinya pada waktu itu Gajah Mada berani menampilkan. Kamu masuk cuma Singosari. Lihat Indonesia. Masuk dari Sri Lanka sampai Indochina. Jangan sekali-kali kamu coba ngutak-ngutik Indonesia. Indonesia bisa mampu dari Sri Lanka sampai Indochina. Kalian baru Singosari. Jangan coba-coba ya. Berani nggak begitu? Berani enggak? Ya, melempem. Mestinya kalian harus berani menjawab. Saya bagian putra putri Gajah Mada. Selaku anak bangsa. Masalah agama terserah. Tapi dalam sejarah, mampu tidak kita selaku anak bangsa untuk meneruskan memperkuat Indonesia? Kami bangsa Indonesia, kami bangga menjadi bangsa Indonesia, kami bangga menjadi putra putri Indonesia, kami bangga mempunyai tanah air Indonesia. Sanggup? Benar. Melempem. Jawab bagian daripada Gajah Mada tadi itu apa jawabannya? Dari itu bagi kami NKRI harga harus begitu. Kalau perlu depan rumah tulis itu.
Bagi kami NKRI harga mati. Itu. Bawahnya tulis lagi, bukan basa-basi. Rebel amat sih. Amatnya tidak rebel kok. Nah, itu. Ya Abdullah, saat sudah rawuh, betulnya kesempatan masih panjang, biar diteruskan oleh beliau. Ya Abdullah, saat sebatas ini, semoga yang bisa saya masukkan di sini, yang bisa saya sampaikan, Allah Ta'ala memperkuat dalam ideologi, dalam berakidahkan, di dalam berbangsa, dan tidak lain untuk membela yang pertama aslafun salihin, yang kedua membela tanah. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Demikian mutiara hikmah, mau'idun hasanah yang baru saja disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, Rais Al Jamiah Ahlul Tariqah An-Nahdiyah.